bagian dari marwah gerakan Ansor. Isi Mesir, ya kan? Lalu itu sing tujuh-tujuhnya aku seragam Ansor Banser selfie upload Facebook. Nah, kesimpulannya hari ini Ansor Banser sedang dibully, rawan dipotret pihak lain untuk dicari kelemahannya yang kemudian menjadi senjata yang lain untuk melemahkan gerakan Ansor Banser. Namanya entah benar atau tidak ya, namanya politik identitas. Hari ini sebuah kabur, dia Ansor Banser itu badannya 18. Pertama dari informasi dari Mas Mahfud, pertama didirikan itu Anu ya, bukan Sanu ya, Ansor NU di Malang itu ya angkat senjata saking bangganya atas perintah para ulama, atas perintah para pahlawan-pahlawan dari santri kalangan santri waktu itu angkat senjata bela NKRI. Hari ini kita DIC dari Ansor NKRI harga mati di jalur Papua ini dibully habis-habisan. Ansor salah titik langsung kilo Ansor ya. Bisa kok mau ketawa takut dosa ya. Mbak Ansor itu jadi saya mau ketawa takut dosa. Tapi sebenarnya saya yakin teman-teman Ansor itu tidak akan terpengaruh dengan kelemahan isu yang ada di sosmed ataupun di dunia nyata. Namun yang harus dilakukan hari ini itu kehati-hatian. Bagaimana Ansor Banser hati-hati dalam membawa nama Ansor Banser di publik ya. Dan ini menjadi identitas kita sebagai salah satu komponen bangsa yang ingin merajut merah putih dalam kebinekaan. Masalah kebinekaan ini juga bermasalah karena seringkali walaupun ya Banser dari Nepal ada matalah di gereja, tetapi nyatanya kadang ngomong Ansor Banser itu kadang mendiskriminasi kelompok-kelompok kecil. Ono apa tuh dari bahasanya itu bahasa ono lombok ini, ono PL ini, ono Papua komponen ini, ya. Atau ada orang yang kurang pas dibully. Nah, misalnya ada kata besi, tiga bulan kalau kata Ansor itu jadi masih bentuk-bentuk diskriminatif yang mengancam kebinekaan. Kebinekaan kan artinya kan keberagamannya. Bagaimana Ansor Banser menerima keberagaman ketika Ansor Banser masih diskriminatif. Nah, tantangannya kita dimotivasi oleh para saudara-saudara itu untuk menunjukkan siapa kita Ansor Banser NKRI harga mati, Pancasila jaya. Tapi secara batinnya masih rapuh. Nanti lebih jelasnya kondisi Ansor Banser yang rapuh ini bisa diceritakan oleh Mas Mahfud. Nah, dari Mas Yakub nanti perspektif hukum dan HAM sebenarnya hak kita untuk menunjukkan bahwa kita Ansor Banser yang sangat aktif berada di depan yang menjadi perisai NKRI untuk mengharga matikan untuk biar harganya itu tidak ditawar lagi, tidak ditawar oleh bangsa, tidak ditawar oleh bangsa lain. Seperti apa? Kehati-hatian kita secara hukum yang berlaku di Indonesia itu seperti apa, dan HAM-nya kita selalu salah satu komponen yang sekarang itu sedang jadikan kelompok yang diserang oleh banyak orang ya, yang sebenarnya kelompok banyak orang itu kecil, kelompok kecil tapi punya suara banyak karena menggunakan baik menggunakan masalah-masalah seperti ini kita bahas supaya kita tidak menjadikan bangsa kita, negara Indonesia, bangsa Indonesia semakin kehilangan identitas yang semu, yang beragam, tetap satu jua, bertoleransi, saling menghormati mayoritas minoritas. Artinya kalau bangsa Ansor merasa mayoritas juga punya empati terhadap minoritas yang seperti apa yang harus kita rangkul, dunia nyata apa
yang harus kita lakukan. Ternyata apa yang harus kita lakukan untuk selagi tetap menjaga marwah bangsa kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Langsung saja saya serahkan ini kepada pemimpin masing-masing. Narasumber pertama, Mas siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'da. Yang kami hormati sahabat ketua pimpinan anak cabang Kabupaten Kecamatan Mas Imam beserta jajaran pengurus, yang kami hormati guru senior, bahkan kalau Kang Yakub ini sak dhuwure guru iki berarti apa? Sak dhuwure subuh apa? Ana sak dhuwure subuh iki istilah. Sak dhuwure Dewi Muatin. Berarti Kopakong beserta jajaran senior serta sahabat-sahabat pengurus Ansor, dan ini pengurus semua ya, maksudnya luar besar lah, dari pengurus, ya anggota, termasuk bansernya. Divisinya tidak usah saya sebutkan semua. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini satu kesempatan yang sangat baik bagi saya, dan satu kesempatan yang sangat terhormat bagi saya. Tapi sebelum saya menyampaikan banyak hal ini, saya mau menyampaikan terutama terhadap panitia. Sisi panitia yang kurang ajar, mas banget ya. Saya itu malah dijapri pamflet sama Mas dan pertama ya. Dan kacaunya saya itu tidak tak baca langsung. Aku terlalu pede karena kadang-kadang WA masuk mau akeh aku jadi aku ini malas. Karena hampir semua WA yang masuk ke saya itu, makanya saya itu malas. Nah ini saja ini baru santai ini. Ini laporan masalah lagi. Tadi malam itu selesai Mas Mik dan dari rumah itu langsung dapat kontak kasus penganiayaan di Wonotunggal, dan dilalah korbannya maling jam 11 malam. Nah, bahasanya Ansor itu kan karena orang tegunan penganiayaan, korbannya siapa maling. Saking menghormatinya Ansor terhadap derajat kemanusiaan ini. Yang pertama, saya mau kritisi dulu ini. Satu, penunjukan saya sebagai narasumber ini jelas salah alamat. Salah alamat tur pakai banget. Narasumber itu di mana-mana itu berarti kan kotak ilmu dibuka terus dijupuk ilmunya ini. Iki kotak ora karuan bentuke, isine ora karuan onone gitu. Jadi yang pertama sama alamat ini narasumbernya. Nah termasuk ini tersangkanya Mas Nanang ya. Yang kedua, tema. Lalu saya itu menganalisa makna tema saja saya pusing sendiri. Ya suruh ngomong bab tema ini gitu. Merajut merah putih. Ngomong merah putih itu selama ini terpisah gitu. Dan tadi rajut itu. Kalau kata-kata merajut itu kan berarti ada bagian yang sobek kemudian harus disatukan dengan bantuan benda lain, gitu namanya merajut. Jadi pisahnya kapan merah putih harus dirajut lagi gitu. Saya itu bingung semalam itu Mas Midam pulang itu saya mikir Mas Midam itu kurang ajar.
Itu pengacara paling banyak. Yang kedua, tulisannya dalam kurungnya praktisi advokasi, salah meneh. Berarti ini salah kurungkap di sana. Praktisi itu berarti kan orang yang biasa mengamalkan, itu namanya praktisi. Advokasi itu berarti kan tidak jauh dari kata-kata advokat. Ini advokat itu bukan sembarangan. Petani itu semua bisa ngaku jadi petani loh Mas Udan. Wong sing biasa neng sawah bisa disebut petani. Orang yang ke sawah neng selfie tok bisa ngaku petani. Karena tidak ada dasar yang bisa dijadikan sebagai parameter untuk menjustifikasi seorang petani. Terus yang penting nyamar jadi petani itu berarti sah dia sebagai petani. Dan sekarang usul itu banser tentang sawah. Sekarang saatnya nyawa lur. Nah itu banser biasanya. Tapi benar rapi kan orang percaya. Tapi yang yakin juga, yakin di dalam ketidakpercayaan. Sekarang ini yang lagi kita alami. Itu salah ya. Maka mohon maaf ini Mas Yaakob dan Mas Eko, ini advokat beneran. Ini malah SPDSI, SPD karuan pinter nih. Orang pinter malah digeser kan boleh advokasi. Ini Mas Banding tersangka. Terus Mas Migdal ini juga. Ini saya kemarin nangani kasus saja nggak bisa, terus serahkan Mas Migdal untuk praktisi advokasi. Nah, tapi asiknya beransor itu kan membicarakan sesuatu yang tidak jelas menjadi sesuatu yang jelas. Dan itu lakukannya. Kemudian yang kedua, saya mau kritisi juga tentang tingkat senioritas. Iki indikatornya opo ya jelas maksud. Mas Migdal jangan kacau dengan ini. Divisi advokasi. Kalau dari strata, saya itu ya dikatakan senior jelas bukan, dikatakan junior ya bu. Jadi kalau ada derajat di bawahnya junior itu apa kan? Kroco itu saya pas saya itu kroco. Sehingga kalau saya disuruh ngomong di sini, mau dengan mix saja saya tidak familiar. Ya sama, saya biasanya ke sawah. Ya saya lebih berdoa itu, kalau ngapusi aku ke sawah dulu. Walaupun komennya sama-sama tidak percaya. Nah, itu sekian mukadimah. Sebelum saya menyampaikan ya sinau bareng Mas sama Pak Dun. Nah ini mulai dari mana? Nah, saya mulai dari sini saja deh. Ketemu ini. Ini di depan saya ini ada itu kader PMII, Mas Faizin, itu kader PMII. Dulu apa Mas Faizin? Saya itu dulu di divisi kaderisasi ya saya dulu. Sama apa ketua apa ya dia? Ketua PMII ini jelas senior itu, senior beneran sama dosen lagi sekarang itu. Dosen apa sekarang? Bapak Izin. Dosen praktisi itu baru pulang aku gitu. Jadi saya terdaftar secara resmi sebagai pengurus Ansor itu tepatnya 1 periode kok. Kemudian periode kedua saya menyatakan nyontak nama baik. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dengan senangin Ansor aku ketemu kiai ini. Soalnya jatuh ketemu ya bajingan gitu. Tobatin ketemu Ansor tadi. Kalau Mas Agus ini asli, ini tidak rock ini. Mas Agus ini uploadnya mesti pilkades. Jadi dia itu terkenal karena pilkadesnya, saya mumet karena pilkadesnya. Jadi hampir tiap malam itu calon kepala desa pada nurut rumah saya. Hubungannya apa? Hubungannya tapi ada teko tak tolak jari tamu kerja ini tapi nek teko yang mumet. Nah ini yang terjadi. Ini Mas Agus selamat ya. Ini semoga sukses lancar nanti kadesnya. Yang terpilih kadesnya satu saja Mas. Satu aja.
panitiane Ansor yang kudu lancar. Nah, saya itu di Ansor hanya satu periode, karena sebelumnya saya sampai 2008 itu tercatat sebagai pengurus Ansor Kabupaten Sleman. Tahun 2008 itu saya mengundurkan diri mau pindah ke Batang. Nah waktu itu ya pembina saya ya Kang Muafik, ya Kang Pak Izin ya, waktu itu ya. Makanya kalau Kang Muafik kesini itu ya aku ya kesini. Kemudian saya masuk di Ansor Batang itu tahun berapa? Itu jadi pengurusnya periode kapan sih? Walen. Kemudian saya juga alhamdulillah pernah tercatat sebagai pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Ya PCNU, namanya paling misor, orang keprim misalnya. Pernah. Nah, jadi kalau dikatakan Ansor dan NU saya bicara dalam konteks struktural itu saya masih jauh panggang dari api. Wong saya kebetulan di NU itu saya masih ingat saya yang diberi mandat oleh teman-teman Ansor dan waktu itu oleh Ketua PCNU Pak Taufik itu untuk memandegani penolakan pengajiannya Ustadz Firanda Abirja yang diundang oleh Mas Yoyo waktu itu. Saya katakan ya Wilopo lah, masuk Wilopo. Ya Wilopo, Yoyo dan Basir gitu kan. Alhamdulillah saya waktu itu ditelepon oleh Pak Taufik. Nah saya sore hari Mas Pak Izin sama gimana di Pedak yang saya dampingi teman-teman ke Polres. Alhamdulillah melalui sekian proses yang kita lakukan sampai mohon maaf dulu jam berapa? Jam 3 malam. Jam 3 malam kita ngurus rumahnya Pak Wilopo, Mas Agus, ingat ada Mas Agus? Jam 3 malam kita ngurus rumahnya Pak Wilopo. 3 apa berarti kan? Karena saya itu kadang bangunnya kesiangan, jadi saya anggap jam 3 itu kadang 5 malam. Tahajud kadang karo subuh balapan. Dulu saking ansornya saya. Saking ansornya ini. Lu dapat sebulan subuh, ayo wes, ini ya tahajud, masuk dan subuhan gitu. Nah, itu kemudian kalau pengalaman di Ansor ya saya jelas tidak banyak. Saya hanya Ansor itu ya rutinis kok, mengerek-gerek Kang Rudimanto. Kemudian saya itu di Ansor satu itu yang saya ingat betul asiknya di Ansor itu waktu itu ya sampai saya mohon maaf agak bersih tegang dengan Pak Yoyo waktu itu ya. Terus alhamdulillah waktu itu saya sendirian di Coloketok karo NU, Coloketok karo Ansor. Ngegeras jam 12 bengi karo Pak Kapolres sesuk nek ada pengajian ora batal tak tekoke Ansor 14.000 ning alun-alun. Jam 1 bengi nyampe mumet dhewe kaya kok bangsal jumlahe piro, batal yo kok ngomong 14.000. Alhamdulillah pagi harinya muncul banser Sakoryon Batang apel nang KPU rong baris nek ora salah jumlahe 10. Saya ingat betul kok, saya pelaku sejarah kok. Saya sampai jam 2 malam itu rada meriang keringat dingin iki lah anggar pengajian ora batal temenan. Aku yo wirang. Wirangnya aku dhewean loro aku wis gaya kae 14.000. Loh, personil kita itu cuma 600 loh, ini 600 ada dikurangi piket. Boleh 400 josok nyombong sang 14.000. Dan waktu itu saya didatengin Mas Nahid CS Amir Jamaah Tabligh ya. Mas, pokoknya saya pengajian jalan kita akan bantu.
menurunkan jamaah tabligh datang Pekalongan Kendal. Kita kontak termasuk saya di backup oleh teman-teman Batang Penyatu waktu itu. Jadi saya rada mantap waktu itu, rada mantap. Wah ini asik ini, asik. Sampai jam 2 malam nggak bisa tidur. Baru dilanjutkan jam 3 pagi kita paksa penandatanganan surat pernyataan untuk digagalkan pengajiannya, dialihkan ke tempat lain, dan ternyata tidak sesederhana itu, karena di belakangnya ada Pak Basir, wali kota Pekalongan, tembusannya ke sana. Kita sampaikan 3:30 tepat surat pernyataan ditandatangani, jam 4 kita kirim ke Kapolres, 4:30 tepat muncul pernyataan resmi bahwa Ustadz Firanda Adija dari Semarang akan langsung dibawa ke Masjid Umar bin Khattab. Tepat menjelang adzan subuh, Pak Taufik ketua PCNU telepon saya, Mas, bagaimana keadaan terakhir? Alhamdulillah aman, terkendali Pak. Dan saya laporkan ke Pak Taufik. Dan terakhir saya sempat ngetik di KBNU waktu itu bahwa pengajian secara resmi dialihkan. Tidak berhenti di situ. Setelah itu datang rombongan Nia Usmah dari Pekalongan, datang ke rumah saya. Jadi apa yang saya alami itu antara di luar Ansor dan di dalam Ansor itu saya bingung. Ini semua yang saya alami itu kapasitasnya saya Ansor atau bukan? Tapi saya dengan bangga mengatakan bahwa itulah saya sebagai Ansor. Akhirnya seperti itu saja. Kalau teman-teman ingat, waktu itu ada perseteruan, saya langsung ini antara waktu itu GMBI dengan Batang Penyatu, yang puncak konfliknya terjadi penganiayaan di Pantai Sigandu. Korbannya 1 orang, masuk rumah sakit, saling lapor. Tempat LP-nya di Polsek Batang dan Polres Batang. Kedua belah pihak sama-sama tersangka karena sudah naik ke penyidikan. Lo SPDS yang dongeng penyidikan baru, mohon maaf kan Yakub ya. Jadi kenal Yakub kuat itu jadi. Mohon maaf sebetulnya. Sudah naik ke tahap penyidikan. Tersangka sudah dari kedua belah. Notabene-nya kalau Batang Penyatu itu kan dulu wilayahnya mungkin dari yang C ya, kemudian di MDI itu sektor utara. Nah, ceritanya banyak. Mempriye sangkane akhirnya di situ muncul saya duduk di tengah-tengah kedua belah pihak. Saya ingat waktu itu pada saat kedua belah pihak kita arahkan untuk pencabutan laporan, kemudian penyelesaian secara kekeluargaan, saya pakai seragam waktu itu PGRI Mas Mo. Tapi saya ngomong saya Ansor Kabupaten Batang, karena teman-teman tahunya saya Ansor Banser. Lagi-lagi pengalaman seperti itu yang semakin membuat saya bangga beransor pada saat. Entah saya itu diakui kebanggaannya atau tidak, tapi saya bangga kan. Saya Ansor, saya bangga. Saya bangga, saya katakan seperti itu. Nah, ketika bicara tentang Ansor dalam kaitannya dengan, kalau saya kan bicaranya perspektif sosial. Sosialnya sendiri saya sebetulnya ya tidak mudah. Ya, SI maknanya ngomong saya untungnya sosial. Yang tersangka mikir apa, maksa saya untuk berpikir keras. Tapi enaknya kalau bicara orang-orang itu kan ada deliti. Saya hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Kalau kita bicara Ansor, tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari 3 karakter utama Ansor. Kan begitu dia.
Tiga karakter utama Ansor yang harus menjadi ruh di dalam setiap aktivitas keansoran kita sebagai Ansor. Itu kan yang pertama, kita punya karakter keagamaan. Itu jelas. Dan karakter keagamaan kita ini sangat jelas. Kenapa sangat jelas? Karena kita mensyiarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama Nusantara. Itu jelas. Prinsip kita yang pertama itu. Karakter kita yang kedua, itu kan kita selalu bicara tentang keumatan. Itu karakter kita. Karakter keumatan itu bagian dari jiwa kita sebagai Ansor. Baru kita bicara yang ketiga, karakter kebangsaan. Nah, karakter kebangsaan ini kalau kita uncai jadi luas sekali maknanya, kan begitu ya. Di situ ada 4 pilar kebangsaan yang menjadi sokok dunia kita di dalam membicarakan konteks karakter kebangsaan kita. Kita bicara tentang pilar Pancasila. Kita bicara tentang pilar UUD 45. Kita bicara tentang NKRI. Dan kita bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bicara tentang konteks karakter keagamaan sudah final. Wes awake dhewe nek Ansor yo kudu NU. Nek NU yo Ahlussunnah wal Jamaah kan begitu. Berarti orang mau Ansor bingung terhadap ke-NU-nya. Nah, ini berarti harus dibuka lagi keran-keran diskusi pada wilayah keagamaan. Yang mestinya itu sudah harus kita hindari karena itu final. Walaupun sekarang ini terjadi pergeseran sumber komunitas di dalam Ansor. Kalau Ansor itu dulu lahir hero utamanya itu kan dari santri pondok pesantren. Kalau dulu Ansor Nahdlatul Ulama itu itu kan lahirnya. Kalau sekarang karena tadi saya nyinggung sedikit ada politik identitas. Politiknya sementara saya pisahkan, identitasnya yang saya ambil. Sekarang kita bicara identitas, maka sekarang Banser dan Ansor itu lahir sebagai sebuah identitas yang sekarang relatif dicari, mohon maaf, oleh para pemuda agar bisa menunjukkan eksistensinya mereka ini punya komunitas. Maka sekarang ini yang namanya Ansor Banser tidak harus dari santri, tidak semuanya santri. Yo semua orang tahu pondok melu dikelacar melu PKB otomatis di baiat jadi Ansor Banser kan kira-kira gitu. Melu baiat Ansor Banser. Yang tadinya tidak pernah, mohon maaf, tidak pernah ikut ngaji sama kiai misalnya. Karena tertarik, ini ada ini, saya bisa menyalurkan ini. Kalau di sana-sana itu marah ini identitas ini. Nah, kita cari identitas, ketemu Ansor, masuk, baiat, nah. Kira-kira kan seperti itu. Nah, maka yang mestinya keran tentang karakter keagamaan ini sudah ditutup, selalu memungkinkan terbuka kembali untuk selalu membicarakan itu kembali. Kenapa? Karena ini adalah proses memantapkan kita beransor, kan kira-kira seperti itu. Harapannya apa? Yang ansor itu muncul dari keyakinan pribadi. Kan begitu kira-kira. Sehingga apa? Ketika kita membawa identitas ansor, membawa identitas bangsa itu yakin sebagai pribadi, baru kita bisa meyakinkan orang lain. Nah, disitulah letak kekuatan kita sebagai ansor, mestinya diawali dari itu. Nah, kalau yang kedua bicara tentang keumatan. Nah, ini umat ini kan lekat sekali dengan sosial. Nah, ini baru ini. Nah, jangan mencari keagamaan atau selain saya mulai ngaji keagamaan negara.
Betul ya, apa tuh? Mas Eko nggak apa tuh ya, Mas Eko nggak ngajar. Ya, saya geser lah ke keumatan. Nah ini bagian yang lekat dengan kita ini ya keumatan. Kenapa? Karena keumatan ini sebetulnya kan breakdown dari keagamaan kita. Kalau bicara tentang NU itu kita punya tasawuf, tawazun, dan seperti itu. Maka breakdownnya itu salah satu adanya adalah keumatan itu. Artinya apa? Ya, Ansor itu tidak bisa lepas dari membicarakan umat. Lah umat inilah letak dari segenap persoalan sosial yang paling berpotensi muncul dalam bentuk apapun itu umat. Maka yang membuat Ansor kelihatan hidup yaitu nanti di keumatannya, yang bisa terbaca Ansor itu mati ya dalam konteks keumatannya. Artinya apa? Kita ini dalam setiap aktivitasnya kan selalu bersinggungan. Nah, dalam konteks persinggungan ini kita akan menemukan banyak sekali gejala-gejala sosial yang bisa kita analisa. Nah, kalau setiap pribadi kita ini mampu menganalisa sosial secara kompleks, secara komprehensif, maka baru kita bisa membicarakan apa dan bagaimana Ansor itu harus ada dan seperti apa wujudnya sehingga eksistensi kita sebagai Ansor itu bisa dilihat dalam konteks keumatan. Kalau bicara tentang rutinitas ritual kita sudah lengkap. Ada Rijalul Ansor yang setiap bulan itu gonta-ganti. Ada Maulidur Rasul yang setiap saat berganti-ganti tempat. Gaulnya selalu muncul. Bahkan sekarang beranda Facebook itu paling banyak berisi kegiatan-kegiatan kita. Saya jamin ini. Sudah-sudah Maulidan dan lain sebagainya. Rijalul Ansor dan lain sebagainya. Itu dalam konteks ritual kita. Sementara problematika keumatan itu muncul justru lebih banyak di luar itu. Maka harus bagaimana Ansor itu menampakkan diri dalam konteks problematika sosial itu. Oleh karena itu, bisa tidak bisa, kita sebagai Ansor itu ya harus mampu menjadi Ansor bagi diri kita sendiri. Kita harus mampu menjadi Ansor bagi lingkungan terdekat kita, keluarga kita. Baru kita mampu bicara tentang Ansor dalam konteks kemasyarakatan. Kenapa? Karena kalau kita langsung letut bicara tentang sosial sementara kita ini belum yakin. Yakin yang paling ringan itu yakin terhadap identitas kita sendiri. Ini jadi persoalan. Kenapa? Karena kalau kita ruhnya lemah. Kalau saya bicara tentang listrik gitu ya, di malam masuk kita sempat diskusi. Kalau saya bicara tentang lampu yang begini. Nah, lampu balon lampu. Balon lampu ini begitu disetrumkan nanggone listrik, dia nyala. Efek dari nyalanya itu bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar. Tetapi sebelum bicara tentang cahaya yang dihasilkan oleh lampu, kita perlu bicara tentang ruhnya lampu itu. Apa? Ada arus. Kenapa arus muncul? Kan begitu. Karena ada muatan. Nah, kita mulai dari titik yang paling dalam yang muatan itu yang harus kita kuati. Apa itu? Ya keyakinan kita sebagai Ansor. Kalau saya katakan ya mengansorkan diri sendiri dulu. Baru kita bicara tentang Ansor dalam konteks yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam kekinian Ansor tidak cukup hanya bicara tentang dirinya sendiri saja.
selalu dandani awake dhewe, walaupun dandani awake dhewe terus-menerus ini ya kan bagian dari self control kan begitu. Bagian dari kontrol awake dhewe. Jangan sampai kita membicarakan orang lain, kita ngoncai orang lain, wae lho hubungan kae lho borokan kae lho kadasan kae apa justru awake dhewe bodengken gitu. Apalagi membicarakan orang lain yang tidak punya godek sementara awake dhewe ku disen. Awake dhewe cangkangen, awake dhewe penyakit. Nah ini lebih bermasalah lagi. Maka sekarang Ansor tidak cukup hanya sebatas membicarakan dirinya sendiri. Mulai sekarang Ansor harus menunjukkan eksistensinya lewat wahana-wahana sosial. Nah ini saya kira salah satu strategi yang paling efektif dan jitu ketika harus menjawab darurat identitas. Kenapa? Karena kalau kita mampu tampil menjadi penyelesai masalah sosial, ya dalam konteks yang disesuaikan lah, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa saya kira bagi Ansor. Itu jelas bagi saya itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Kalau Ansor ingin kelihatan menjadi organisasi yang eksistensinya bisa diakui secara sosial, ya salah satunya. Di sisi lain kita punya PR yang perjalanannya paralel dengan itu. Satu, kita dihadapi problematika sosial yang bentuknya beraneka ragam, apalagi sekarang ini luar biasa. Di sisi lain kita juga punya tanggung jawab untuk memperkuat basis dan kekuatan kita dalam konteks keumatan. Nah sekarang ini banyak terjadi saya kira karena kadang-kadang begini, kita ini asik, mohon maaf ini saya mengkritik diri saya sendiri. Kita ini dongeng rame-rame metu dan lain sebagainya. Kita bicara itu negara Indonesia ini neng tombol keparone dewe itu jauh dari sentuhan sosial kita, itu tidak masalah. Awal dewe dongeng sekarang ini, mohon maaf, itu HTI luar biasa serangannya itu terhadap kita. Dia menggunakan berbagai cara itu untuk menggerogoti kekuatan kita sebagai benteng utama yang mempertahankan NKRI harga mati, misalnya begitu. Tapi kita kecolongan dari dalam. Mohon maaf kalau saya bisa tunjukkan. Sekarang coba kita hitung berapa banyak masjid-masjid kita, musola-musola kita yang identitasnya tidak jelas. Maka saya kalau di Terapi itu maksudnya saya masih jadi orang cuy langsung tak pesen ke papan NU gede orang jamaah semuanya ya. Papan NU gede orang jamaah tak puasa ngangat ceplek. Lantai tek NU. Pengurus tamirnya ya orang Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah loh pengurus tamir saya itu. Tapi saya katakan masjid kita ini nasional, sopo wae oleh berburu. Tapi begitu masuk ke masjid Baitur Rahman, tidak ada identitas lain Nahdlatul Ulama. Semua Muhammadiyah melu tahlilan, maka baratan sholawatan, matur nuwun. Karena kalau tidak sholawatan nanti kan kelihatan, iya kan? Silakan. Tapi saya mau perkuat, makanya saya masuk Kang Nodina. Aku nak anggap nanggone pengurus cabang, mungkin siji ilmune ora nyandak. Lora aku dongeng kan bingung. Lah wis aku timbangane bingung krono prene ilmune ora nyandak kabeh wis tak mati lingkungan dhewe bae ya. Lingkunganku ben NU piye. Itu saja sampai sekarang belum selesai Mas Afif ya. Malah ketekonan meneh PKS. Saya langsung katakan ini nak ada di video Mas Bangkit viral kok jadinya itu Ansor itu benci PKS dah. Saya kira dipotong. Nah orang dipotong ya Mas Yakub.
Tidak benci ya. Rasanya baru sama kayak cinta dengan cara yang berbeda. Cinta dengan cara yang berbeda. Kira-kira. Cinta dengan cara yang berbeda. Kan ada cinta dengan membenci, kan ada. Benar kan ya? Itu ya bentuk cinta dengan cara yang berbeda saja. Tapi jangan ya, aku kurang membenci. Cinta dengan cara yang berbeda. Nah, kita ini punya dua tugas yang jalan bersamaan. Satu, kita harus tampil menjadi komoditi sosial, kan begitu. Yang kedua, kita juga harus memperkuat basis kita. Maka jangan sampai teman-teman Ansor itu grudak-gruduk ngalor ngidul jalur Ansor terus, jebule nang musolane ora kanggo, itu kan berat. Ono rapat Ramadan ora kecatet dadi panitia. Akhirnya apa? Terawih ping 11. Waduh, nang musola kuwi terawih ping 8, nyoyo tak nonggo bae nanggone sing 20. Lha iki ono Ansor kok nonggo lucu. Maka enggak boleh lagi yang namanya Ansor nonggo karena kafiran di tempatnya sendiri, enggak boleh. Nah, iso yo wong teko arep 8 ya berarti monggo, nek arep ngenteni witir ya istirahat sik. Lah istirahat dan mulai ganjaran lanjut ping 20. Nah, ada orang gak kayak Medan. Lu Ansor harus berarti begitu kira-kira. Makanya tanya Mas Afif ini. Saya itu yang, mohon maaf Kang Yakub, yang pengurus takmir Muhammadiyah itu tetap tak tulis jadwal dari imam. Wah, karena saya itu begitu menghormati derajat kemanusiaan. Tetap kita minta, kita surati, jenengan jadi imam, jadwalnya ada Mas Afif ya. Kita buat jadwal. Yang penting kan kita sudah menghormati itu. Kayak apa dulu? Iya orang bakal kuat, yakin orang bakal kuat. Tapi kan kita caranya harus. Akhirnya apa? Maju dia Mas Anang. Pak Mahfud, menurut saya udah matur nuwun sangat niki kula ditunjuk dados imam, kula niku seneng sangat niki. Tapi manten kula nek 20 niku ya mboten kuat, kula biasane pol. Lah ora apa-apa. Lah karang 20 ora kuat, kula yo anteng bae. Selesai. Sekarang dia menjadi salah satu yang paling semangat. Anggap tak apa-apa, pelencing, boleh dana, pelencing, semangat orang zaman. Tinggal bagaimana kita memanage. Wah, langsung dedengkot lagi. Tidak cerita dedengkot tempat saya. Karena itu jadi takut. Nah, kita kasih tugas yang strategis. Apa? Boleh dana. Dengan boleh dana. Mesti ngubdik oleh dana. Nah, ini kita pakai dengan itu bagaimanapun punya jasa dimasuki. Oke, Pak. Nah, tapi pulang itu ya bingung mau ngajeng imam itu ya terkadang beda. Lah menurut beda-beda. Ya wis melu-melu bae. Kancane berjanjian, melu berjanjian. Salatullah sekarang hafal. Oh Yasin dia kadang punya wecek larang ya apa kok? Ini bagian daripada manajemen sosial yang itu harus dimiliki oleh teman-teman Ansor. Jangan sampai teman-teman Ansor butuh ngalor itu kumpulan ngebejas Ansor, nak ana pengajian ngepam, nggone PDL semiran, provos misalnya apa meneh protokoler kapiran nang musolane dhewe. Kacau nih protokolernya. Ini saya bicara protokoler karena kita pertama kali lahirnya protokoler ya Mas Magus ya. Jadi itu Ansor. Oh dia bareng-bareng nih Mas Magus bidangi lahirnya protokoler di Banten. Mas Magus gimana? Iki saksi hidupnya senjahit dengan keringatnya merajut seragam protokoler. Tidak merajut merah putih dia, merajut seragam protokoler. Orang sing kecilian karena radio loh. Wah, tapi yang pertama tampil menjadi protokoler di acara apa itu? Apel akbar. Wis nggo harte jebule salah macet rakrok-rakrok, jebule sing dibaca di sore. Protokoler sepertinya bagian dari kebanggaan saya itu semacam itu. Nah, jangan sampai kemudian kita kafiran di tempat kita masing-masing. Ambil peran kita. Mulai dari lingkungan kita yang paling sederhana. Lu aku ki nang omah iki ngurusi musola. Urusi musolanya yang bener. Karena apa? Itu bagian dari titik-titik yang ketika titik-titik
titik ini terkumpul banyak bisa kita hubungkan, maka kita bicara Ancor dalam konteks sosial yang jauh lebih besar itu akan lebih mudah. Tapi nek dhewe kapiran nggone dhewe ya bingung. Apa meneh nganti Ansor banget nang kampung dhewe ora dienggo. Wah ciloko ini. Kita mau bicara tentang kemanfaatan sosial, awal dari kehancuran. Mas Magus ini luar biasa, upload terus. Wah kegiatan kita ini, oke, DPS, wah daftar pemilih siluman, yes. Biasa lipat tarik. Alhamdulillah santunan yatim terkumpul 17.500.000 rupiah. Terima kasih kepada segenap umat. Nah ini kan bagian dari identitas yang ditampilkan oleh Mas Magus. Karena Mas Tommy itu beberapa waktu yang lalu ke tempat saya cerita, Pak Mahfud Langgan Kulon itu ingin itu kelompok tiang murid nomor yang mati. Kelompok lah masalahnya apa kelompok gue karena anggap itu semua waktu sih. Masalahnya ini ada yang protes kegiatan apa kan jenenge dari yayanan itu selamatan itu diprotes. Katanya itu tidak ada ajarannya dari Nabi. Wah, niku aktif tenggene musala. Akhirnya betul masa itu ada ya? Akhirnya pun saiki kan do mulai adalah papan ada kelompok mari masjid. Nah, maka Mas Agus itu punya peran itu di situ. Ambil itu Mas Agus, kumpulkan lagi orang-orangnya. Rasa bingung-bingung orangnya, ini protokolernya. Diantar protokoler, cari bisa. Nah, angel-angel gawe proposal pengajian. Di situ donatur utama. Kegiatan habis 30 juta, langsung minta 45 juta. Seorang berkasih. Ini bagian dari problematika umat yang kita hadapi saat ini. Nah itu bicara tentang sosial kita. Maka mulai dari sekarang perannya harus kita ambil teman-teman. Mulai dari lingkungan sekitar kita. Itu saya karena bicara tentang keterbatasan saya. Ini oleh kondongan yang Pak izin ya bingung anaknya diskusinya bingung ya. Orangnya ada sih mulai dosen sih. Ini enggak nyangka dibanding orangnya ada sih tak ketemu kampung bayi mulanya gampang kampung bayi. Yakin sampean yang penting mantep bae ayo mesti terasa rutinan nyong bae ora wedi kok. Terus nek anggeran ono masalah hadapi bareng-bareng. Tidak. Nah, disinilah letak peran Ansor dalam konteks sosial keumatan. Ini kira-kira begitu. Kalau kita geser lagi sekarang ini problematika umat itu berkembang. Kemarin saya baru didatengin, saya cerita sama saudara juga, penipuan jamaah umroh. Penipuan jamaah umroh. Tekan penggelapan sertifikat tekone yang gonku. Ya saya karena bagaimanapun saya Ansor harus tak jawab waduh iya sini apa wes ndonga bae karo Gusti Allah yo diadili bareng-bareng nganggo sertifikat Bali yo gadekno nganggo sertifikat Bali yo rezeki. Problematika umat itu berkembang. Belum lagi iki masa pilkades ngene iki Ansor Brian Ansor gara-gara dukungnya betul saiki gontok-gontokan. Saya sampaikan ini terjadi di PAC Tulis Mas Faisin Kencana Rejo. Ini PR, Mas Nanang gimana Nanang? Ya Mas Nanang, ya dipantau Mas. Pada antara gara-gara dukungnya itu pecah. Loh apakah harus seperti itu terus kita ketika kita mau bicara tentang identitas kita? Artinya apa? Kalau seperti itu berarti kita itu masih bermasalah tentang identitas kita kan begitu kira-kira. Jangan-jangan kita itu belum punya identitas. Maka kita tidak bisa membicarakan siapa diri kita. Padahal wong sing ora kenal awake dhewe iki ngalamat ciloko. Kalau orang sudah tidak mengenal dirinya sendiri, jangankan mengenal orang lain. Ya kadang ya delonga nah ini jangan sampai terjadi dengan Pak. Terus jangan sampai sebenarnya prolog tok wis 1 jam sih.
Nyaman anggar lele gelagapannya tidak jadi bingung diri kayak apa. Nah kira-kira seperti itulah. Ini kalau kita bicara tentang darurat ini belum tekan gue darurat ini kan. Saya tekan problematika sosial. Belum masuk ke kebangsaan ya, karakter yang ketiga ya. Nah kalau kita bicara tentang karakter kebangsaan, wah lebih kompleks lagi yang kita hadapi. Nah itulah yang saat ini dihadapi oleh teman-teman. Karena apa? Sekarang politik identitas itu menjelma sebagai satu-satunya cara bicara tentang kebangsaan yang saat ini, mohon maaf, nek panjenengan person itu kan sekarang katanya ada Pancasila ini dalam ancaman dan lain sebagainya. Nah mereka yang beridentitas di luar kita itu menganggap kita ini adalah identitas yang menghalangi identitas kita menyalurkan hasrat dan nafsu mereka, kan kira-kira begitu. Ini bicara tentang kebangsaannya. Kalau bicara tentang kebangsaan ya kita mulai dari membicarakan tentang Pancasila yang selama ini teman dengungkan. Yang kedua, bagaimana memaknai UUD dalam kapasitas kita sebagai actor. Yang ketiga, bagaimana mempertahankan NKRI. Yang teman-teman bilang NKRI harga mati. Wah, sih orang-orang ini. Yo, telung dino kayaknya mas. Nah, makanya lebih banyak nanti kita diskusi saja lah. Dan lebih tepatnya, saya sebetulnya main ke sini niatnya main siji arep ngrungokke ceramai Kang Yakub ning ben iso sinau asline. Mulane dhewe asline ya mupot dimantok kan. Pengajiannya tetap Kang Yakub, nanti ditambah sama Mas Eko. Ini sebagai praktisi beneran, bidangnya memang advokasi. Ini jangan-jangan Mas Bangket wes salah ini aslinya jenenge copy paste Mas Bangket toh. Copy paste iki kudune nang kono, pindah nang kene iki salah iki ya nang kene. Apa iki di rata kanan yang pindah mrene, kudune rata kiri. Bisa saja ya. Gue lah yang ngerti Mas Bangkit dari Gusti Allah. Kira-kira seperti itu. Tapi niat saya hadir di sini satu silaturahmi dengan teman-teman ini satu momentum yang sangat membahagiakan bagi saya, karena selama ini saya itu hanya pelak-pelak manjur mantok mas. Mungkin nyumur atau dolan-dolan, kadang-kadang dolan sidik ke sak-sak ora bali-bali. Ini saja besok tanggal berapa itu? Tadi ini Pak Dadeng sudah nelpon Mas Midam. Mas kita berangkat, berangkat apa namanya? Ke Semarang ya. Oh iya, nanti kapan kita ada. Kemarin malam itu sebetulnya ternyata Mas, saya itu lupa Mas Midam. Kita ini diajak untuk santunan yatim piatu di Bajiran. Saya sebetulnya mau ngajak Mas Midam juga kemarin sama Mas Nana, tapi nyokap pada bermain. Dia diajak sama Pak Wagub di Bajiran. Nyokap main kan bunyi dong yang Mas Midam. Saking terpesonanya saya dengan ansor, nanti lagi kabel hilang separuh kesadaran saya. Mereka seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira tidak banyak yang saya sampaikan, tidak banyak saja sudah satu jam. Mama yang sebesar-besarnya itu yang aku yakin iya. Orang mereka santri kita ngajar itu. Itu saja sahabat-sahabat, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Kalau misalnya mau ngobrol, ya pintu rumah saya itu selalu terbuka. Mungkin teman-teman antar kesepuan ini biasanya ada yang masuk saya dengan sambil ngopi, ini dan lain sebagainya. Antar ya, ngopi mana? Lalen, weekend nikah, lupa, ada mulai pulang. Bulan nikahnya tetap jalan, bulannya ya tetap jalan. Saya antar ya, tak ngopi atau jomblo kesuwen banter Allah, ini kan orang tak diantar lagi. Oh, petani pacar. Tapi saya selalu sampaikan motivasi ke kalian. Sampai dia yang dari berusaha pacar kayak asli ya. Wah, gue kantor apa sebenarnya mempesona. Aku nek delok kira-kira nek kan ndang itu gue bancar nek coro nanggone tentara ngono jenderal bintang 4 besar pensiun jadi kata duluan zaman ini. Tapi dengan delok KTA kan status jomblo kan lagi.
Ansor jomblo yakin kuat dunia awal ini anggar pengajian kae lanang karo wadon jumlahe mesti akeh wadon sih terus mesti cah wadon tapi nek ana bangsal baris kowe mesti delok kae barete kok kaya kopi gitu. Makanya kemarin bangsal yang jaga di pengajian itu jalur Ansor apa jenenge pasepuan kae tak benak-benak kayak barete aja ngisi-ngisi ini yo ini bangsal ora seragam suwe kuwi atau gaya sithik. Makanya kalau ada perempuan itu kan mesti lihat, Ansor kayak kira-kira jomblo apa ora, malah ketipu. Deloke Mas Magos kayak mesti jomblo, dikirane Banten bojone loro. Ora ngerti wong jomblo. Itu diniati Kang Don, mulai malam hari ini bismillah ya Allah, kula urip tak pasrahke panjenengan ya Allah. Nyong iki ditolak cara don pisan nyong malah bakal hati ya Allah. Nek wong lanang siji wejantai wong wedok 15 nyong wis ditolak siji ora kuwatir isih ana 14 sing siap mulak nyong. Semangat lho. Aku seneng iki lah iki masalahnya banter kok iki kebanggaanku yang kan dan ini anak sini. Kadang sampai raya tetap Ansor dan Banser. Lah kok nang dua perang urip 40 wis liwat itu Banser sih Pak, yo ora apa-apa. Banser pensiun, tapi kan saya nggak seragam veteran. Nggak apa-apa. Yo nanti tekan umur kayak tetap Banser pokoknya itu. Biasanya Banser mengamankan, ini Banser yang harus diamankan. Amin. Tapi kan tetap Banser. Nah gitu. Moga-moga seluruh teman-teman Ansor mulai malam hari ini bangkit semangat sosialnya. Yuk kita rebut kembali bagian dari identitas kita yang selama ini sempat agak redup. Yuk kita perkuat lagi basis-basis dakwah kita mulai dari lingkungan kita yang paling dekat. Nah kalau dekat ini kuat, maka ketika kita tarik garis jadi sebuah wadah yang kuat, maka disitulah lahir Ansor dan Banser yang kuat secara organisasi dan kuat secara sosial keumatan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas Joko terkait kondisi hari ini mungkin bisa dibuatkan masalah Papua melibatkan menginjak bendera tauhid itu sebenarnya kita identitas kita itu sebaiknya dilancarkan seperti apa ya aman sesuai dengan hukum dan menghormati orang lain. Oh ya usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Rusun, Mas Nidam, Mas Umar, dan saya ini Mas Mahfud. Kakaknya Mas Mahfud itu Mas Abu itu dulu teman saya diskusi waktu masih sama-sama kerja di Unikal. Dan Mas Abu itu nilainya terus saya nggak tahu kalau Mahfud. Tapi sebenarnya kopinya saya. Oh iya. Saya bisa nyuri ilmu di situ. Abu yang jelas kumlot saya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, sahabat Ansor dan Banser di PAC Bantang yang saya cintai dan saya banggakan. Saya akan memulai dari dua nasihat terkini yang saya dengar. Yang pertama dari Kiai Mustafa Bisri dan yang terakhir dari Kiai Said bin Siraj. Terkini dari Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mus mendikan sama teman kita bersama dan bersudut kurang lebih seperti ini. Kandano konco-konco sahabat-sahabat dan Ansor ora usah diliati. Sampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor dan jangan kecil. Ora ono rumuse sing bener sing gedhi kalah karo sing cilik.
rumusnya yang membenarkan yang besar itu kalah atau takut sama yang kecil. Sing ono kuwi sing gede rawat sing gede nglindungi sing gede. Geneo sing cilik bully sing gede. Ojo cilik. Sing gede rambut jengkel. Ojo main hakim sendiri. Lapornya aparat penegak. Ini orang tolong yo di rumah ini tugasnya sing gede. Nah, Ancol dan Serti gede raksasa. Orang ceritanya lebih lagi. Iya itu mendikan ning Gusti. Bisa diproses. Kemudian yang kedua, mendikannya Yai Said cara minta di hadapan Caimin, di hadapan Bu Mega, di hadapan Pak Jokowi dan semua hadirin yang hadir. Saya hadir tapi telekonferensi. Seingat saya, tolong saya dikoreksi nanti ya yang urusan pondok. Jadi saya mendikan bahwa di Al-Quran itu tidak ada umatan Islamiyah, yang ada umatan wasatan. Nanti kalau saya salah ucap dibenarkan dulu Ustaz. Karena nggak ada umatan Islamiyah, adanya umatan wasatan, apalagi yang namanya khilafah, apalagi yang namanya HTI, apalagi FPI. Umatan wasatan itu ya NU itu, ahli sunnah wal jamaah. Umat yang unggul, yang moderat, berada di tengah. Ketika ada yang ekstrem kiri muncul, dia bisa mengimbangi. Ketika ekstrem kanan muncul, dia bisa mengimbangi. Kiri itu maksudnya apa? Komunis, sosialis dan sebagainya. Ekstrem, NU bisa mengimbangi. Nyatanya sejarah yang menghadapi siapa? Apa hati? Tidak kan? Ketika Kartosuwiryo naik, ini saya bilang ekstrem kanan. Negara Islam mau didirikan oleh Kartosuwiryo di Garut dan sekitarnya. Kalau baca bukunya Pramudiana Tatur ya, Jalan Dendels, itu cerita tentang bagaimana dahsyatnya Kartosuwiryo ya mendirikan negara Islam di sana itu dengan menjarah, memerkosa untuk mendapatkan logistik. Apa itu yang benar? Siapa yang mengatakan NU juga kan? Nah itulah namanya yang dikatakan oleh Yai Said umatan wasatan. Kalau nanti saya salah, mohon dikoreksi kaitannya dengan apa yang diucapkan oleh Yai Said. Itu dua terminologi pertama yang saya sampaikan untuk menjawab judul yang bikin galau ini. Ya, dilema Ansor. Ansor ini rasa galau. Tadi dijawab dua hal tadi kan, sama Yai Mus, cekau kan. Hati ujung rumah tinggi, geneo tinggi, dunia lain. Ada jengkel. Jengkelnya kepeksa ora iso di stop. Kamu Pak polisi dari tingkatan yang paling bawah, babi sakit, babi mati mas kayak Pak Kapolsek. Begitu Mas Mandi. Ojo kepancing ngobrol sendiri loh, ini kepancing berarti kita kecolongan. Ojo lembit lapor. Pokoknya sampai main tangan. Yo tapi nek misalnya sampai main tangan, yo aku nih sampai ke dengan saham itu tepat. Tapi ojo sampai ya, mending dulu ngecer kan ya. Kita jadi sarjana kubur itu bisa gini-gini waktu ini. Daripada atau ke sampean atau kunjoro berkomateni wong, mending ya sanggup kan. Tapi tetap tak kancani nek misalnya sampai kebablasan. Tapi dawe Yai Mus mau jelas, nek misalnya jengkel,
Hibat ya sing mau kebablasan ngucape mulia dhewe yo iki. Ya carane ngrawat mau Kang Mahfud wis nyai coro ya kaya di masjid dan sebagainya coba colongan tahan. Dari dua hal tadi saya mencoba lebih ke hal teknis. Ini sebenarnya materi ini saya siapkan untuk para legal santri. Saya Mas Midang Yustifianto ini punya agenda besar di masa khidmat saya, masa khidmat kami di LBBANU Batang itu bikin acara para legal santri semacam diklat, tidak harus sarjana hukum, SMA nggak lulus pun nggak apa-apa, yang penting warga nanti syukur-syukur yang mudah-mudahan serta ikut. Jadi judul besarnya para legal santri. Sing ora santri ora apa-apa. Kita agendakan nanti di pondoknya siapa, di Lumbon atau di mana monggo. 3 hari 2 malam ya minimal seperti itu. Nanti ada materi tentang para legal. Jadi advokasi yang dilakukan tidak harus dari saya. Itu bisa. Yang sifatnya non-litigasi. Ada beberapa materi yang nanti sedikit saya sampaikan yang bisa menjawab judul besar pertemuan kita malam ini. Saya mengingatkan kembali, masih ingat ya ketika seorang Ahok mengucapkan kata kurang lebih seperti ini, nggak usah percaya dengan ayat yang menyatakan bahwa jangan diberi dengan ulama. Al-Maidah bunyinya apa ini? Ulama lah gitu ya. Wali. Semacam Diberi dengan ayat dari orang-orang. ya. Itu kan dikapitalisasi, demo berjilid-jilid, nggak cuma demo, sholat di jalan berjilid-jilid gitu ya. Masjid jadi sepi, masjidnya pindah ke jalan. Itu ujian buat kita secara nasional. Ujian lebih ke dalam lagi secara ilmu menjawab pertemuan yang digagas Mas Midang dan kawan-kawan. Ternyata kita belum lulus dengan peristiwa Ahok. Kenapa kok nggak lulus? Ternyata Ahok dikurung. Gus Tutut belanya kayak apa? Nggak berkutik. Ya kan? Terus Gus siapa yang MUI tapi dari bukan, dia masuk MUI tapi dia pengurus NU juga dari Sumatera, dari Lampung. Yang dia elek sama Abdul Somad itu loh, bahwa dia belum sunat itu loh. Gus siapa lupa? Nah, Isom mungkin Gus Isom. Gus Isom itu saksi yang membela Ahok loh. Gus Isom merepresentasikan siapa? Merepresentasikan siapa Gus Isom? Saya tanya. Kita. Artinya kita tuh berpihak kepada siapa? Bahwa yang diucapkan Ahok itu ujian buat kita, bahwa itu bukan penghinaan agama. Dan ternyata salah. Kalau kita mau fair. Lalu hukum adil atau tidak? Saya mau mulai menginjak ke hukum materi saya. Di hal yang berbeda, kalau itu penodaan agama, lalu bagaimana yang menyatakan bahwa seorang yang mengatakan dirinya seorang habib mengatakan bahwa kalau Tuhan itu Bapak, dia lahir, lalu siapa bedanya gitu kan? Benar kan? Benar nggak ucapan saya? Rizik Syihab menyatakan itu. Itu penodaan agama nggak? Ya, memang Indonesia agamanya Islam saja. Penodaan agama nggak? Mana prosesnya?
Nggak ada kan? Yang terakhir, Abdul Somad malah nyata-nyata mengatakan bahwa lambang PMI itu iblis. Kok bukan iblis, jin. Betul kan? Lambang PMI itu jin, ganti menjadi bintang dan bulan sabit. Salib itu jin. Itu kan ada anak apa enggak? Masih ragu-ragu ya jawabnya. Karena jenengan memproteksi diri sebagai sesama Islam. Jadi belum selesai kita ini masalah domestik ini. Kalau mau pengen contoh yang lebih nyata lagi, dia juga bilang bahwa Nabi Muhammad itu gagal mewujudkan rahmatan lil alamin. Benar atau tidak? Dia bilang seperti itu. Kok nggak ada yang menggugat itu penodaan agama? Pilih aman-aman saja. Artinya kita bicara berbangsa, bernegara itu belum selesai. Orang beragamanya belum selesai. Saya ingat ketika saya pernah membuat status tentang ini, ketika Yai Mustafa Bisri berbicara di hadapan para kiai, berbicara tentang Golkar, PDI, PKB, P3, wasilah untuk goyah. Wasilah apa goyah? Wasilah. Kami yai 100% sepakat. Wasilah. Terus ditanya lagi sama Yai Mus, NU Muhammadiyah, wasilah apa goyah? Aku mau bilang wasilah. Wasilah. Pertanyaan yang ketiga, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, wasilah apa goyah? Lengkap. Artinya kita sendiri juga belum selesai. Ini para kiai lah, mengenai diri sing kroco nek jenenge. Saya pernah ketemu sama Gus siapa ya di Malang? Gus Najib. Acara Gus Durian. Gus Durian kemarin. Tahun ini di bulan awal-awal bulan sebelum coblosan saya ingat. Bikin acaranya di mana coba? Di Kepastoran. Cara ngono gedung NU ni wong Katolik. Kepastoran, duduk gereja Kepastoran. Acaranya sing gawe acara Gus Najib dan kawan-kawan. Semua bisa menyumbang lagu lintas agama, termasuk Maulana. Itu liriknya diganti lagu cara gereja. Aku ya Allah, ternyata dahsyat lagu ya Maulana. Lirik ini dinyanyi paduan suara gereja, tapi liriknya duduk gitu. Dahsyat di acara Kristen. Nangis rahmatullah ya, cara film ini. Dan dia cerita Gus Najib, Bapak-bapak Ibu sekalian, saya mau cerita latar belakang acara ini. Ketika saya baru mau mengajukan izin, itu saya ditanya sama Pak Kapolres Malang. Loh, kok ini ada sholat Jumatnya? Itu acaranya hari Jumat kan? Jumat malam. Tapi kan persiapan kan mulai dari pagi kan. Jadi acara Jumatannya itu di Kepastoran. Anak-anak Gus Durian itu bikin sholat Jumat di Kepastoran Mas Umar. Dibaca jadwal acara. Kapolresnya protes. Ini kok ada sholat Jumat di Kepastoran? Enggak saya izinkan. Loh gimana Pak Kapolres? Kamu minta fatwa MUI dulu. Gus Najib rata-rata
ketua NU itu iku dewe datengin ya sih. Coba kalau ketua NU-nya, kalau kita bicara dalam konteks yang dikatakan Mahfud, ketua NU-nya ternyata bukan aja kayak Tengku Zulkarnain misalkan, nggak repot itu Gus Nabi mau minta usul sholat Jumat di Kepasuran disuruh dicorek, ini bisa orang anak-anak masih biasa saja. Begitu dia saja. Apakah itu najis atau enggak? Mana dalilnya sholat Jumat di Kepasuran di orang dalil kan tidak. Di jalan malah ada itu. Ya, itu ilustrasi. Nah, pasca kita tidak lulus dari ujian akal itu sebagai bukti. Saya sendiri juga berani loh, orang gubernur. Sih mau orang asing pinter sih. Hati kecil saya juga masih buta. Masuk sih, untuk Cino. Saya masih rasis juga. Dan ternyata itu jamak. Rasis dengan cara itu. Iya. Buat apa tapi itu rasis gitu. Nah, sehingga saya ingin menyampaikan tiga contoh besar dari kita berbangsa dan bernegara kaitannya dengan ini. Ya. Itu di KUHP, ya, di Undang-Undang Nomor 146 tentang Peraturan Hukum Pidana 2. Terus yang ketiga tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, yang sekarang menjadi pekerjaan harian Ansor Banser. Dino kudu nandani kiai-kiai ini digawe meme awak manusia celeng sikai kiai saya, ya kan? Diskusi dibilang Habib sesat. Lah kok begini Ansor Banser marah kabarin terus. Apa pun kalian Ansor Banser? Wih bener, tapi apa ya kuwi bener. Mergo nyatane sing dilapor sesuke ana meneh. Dan semua strata yang melakukan itu, baik itu dari yang tidak terpelajar sampai yang guru besar, iya kan? PNS, pegawai BUMN, bahkan beberapa senior sampai jengkel. Terus dulu iseng wis ditabayun ora dilapor kene polisi, malah kalau Kiai Mustafa Bisri dijak dahar bareng. Ansor Banser cemburu. Dene ngantri sungkem bagi sing akeh. Kuwi mburi malah dijak dahar bareng karo Kiai Mus. Sapa sing ora bongko jajal. Ya karena makomnya Kiai Mus berbeda dengan kita. Makomnya Kiai Mus sudah negarawan, sudah luar biasa. Dia menganggap bahwa hukum bukan penyelesaian. Tapi kalau kita nggak bisa, kita hukum harus menyelesaikan. Kalau kita diam, ya kita dibully terus. Belajarnya jotos ranto. Ya kita harus proses sekarang itu. Itulah yang dikatakan Gus Tutut Ansor Banser. Itu tindakannya terukur. Sekali lagi, itu perintahnya Gus Tutut. Ansor Banser itu tindakannya maksudnya terukur bagaimana? Ngerti batese endi sing oleh karo endi sing ora, jengkel kena jotos kanane ya terukur jotos ya nyekel kerahe opo. Jadi
Jadi tetap terukur itu artinya pro justisia, bawa proses. Ya. Berbeda halnya kalau membela diri. Ya. Kalau membela diri kita di dalam pekarangan rumah kita, ya. Ada orang bayar motor banyak gitu ya, berarti di depan hukum PDNU ya nggak bisa, ya kan? Kita berapa masuk kan? Kita berapa masuk pakai kita loh, nggak diapain tapi tidak apa. Itu beda hal dengan membela diri, ya. Kembali ke 3 hal tadi, KUHP, Undang-Undang Nomor 146, Undang-Undang Nomor 11 2018 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kita disibukkan dengan ini. Yang terakhir itu yang di Syahid, ya, Mimi di Jawa Barat kalau nggak salah. Sebelum itu anak kecil ya yang selama ini. Jadi Mas Midam, nanti di paralegal kita bisa lebih mendalami bagaimana landasan hukum pasal 390 KUHP itu frasenya sebenarnya bukan hoax itu enggak ada. Frasenya adalah menyiarkan berita bohong. Jadi ada gorok ning kamar karo bojone ora apa-apa. Kang Mahfud. Tapi gorok ning sosmed kuwi ora iso rampung. Nek ana wong sing aneh memper masalah. Apa meneh nek gorohe kuwi ndadekno keonaran. Gorohe kuwi bab kesusilaan. Gorohe sing ngancem. Gorohe dodolane wong dadi ora payu. Itu dadi masalah. Coba aja Mas Midam buat status, lur di PBB itu ya, ojo tuku segono-gono ning keramat ngene yo. Ojo. Yang ini bar mangan wak panyong ning Bangkong. Terus dulu ternyata ono setting. Coba nggak status seperti itu, bisa jadi masalah. Tapi kalau buat seperti itu ngerasaninya di dalam kamar sama istrinya, taruh tombol teparon itu orang yang sosmed, beda. Kita belum siap main forward. Yang diunggah Kang Midam ini nggak dibaca langsung di forward di grup Rio, di grup WA Liane. Enggak dibaca dulu. Padahal yang kalimat terakhir Midam mau ngasih catatan, itu contoh pengumuman yang menyesatkan. Padahal contoh dia. Tapi satu bisa tekan bumbu orang. Nah itu yang jadi masalah. Ya proses pasalnya ada kok. Dan ancamannya lumayan. Maksimal 6 tahun, denda 1 miliar maksimal. Contoh yang paling nyata lagi, Ratna Sarung. Itu coba bayangkan kalau ternyata video Ratna Sarumpait yang digandeng sama bukan daerah anaknya Amira apa Mas Mahfud? Yang membuka film itu digandeng terus bikin press conference malah ya bahwa dia itu dibawa 3 orang di parkiran dipukuli gitu ya. Saya ini dokter, saya tahu mana muka karena operasi plastik sama yang dipukuli. Coba kalau itu nggak segera terungkap, bisa
Nah itu yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Afghanistan. Tiap hari isinya hoax, berita bohong, anak kecil di capture-nya itu diinjek sama sepatu las, ditulis Banser kurang ajar tidak ada si cantik sepatu lasnya toh, padahal anak kecilnya itu megang sepatu las terus dibuat foto, sepatu las kosong dipegang, foto itu dipegang, nggak kelihatan yang injek siapa, cuma sepatu dipegang, tapi dikasih capture Banser tidak ada si cantik. Termasuk yang terakhir, yang katanya ditilang, ada orang pakai seragam Banser ditilang untuk mau ke pacarnya, ya kan? Ternyata bukan kan? Diklarifikasi bukan, tapi kan terlalu nyebar. Ya seterusnya. Iya. Bukan kan? Tapi wis kadung tekan dindi ora. Lah meh ngelbokke wong pirang kampung nek dhewe mencapai ini pirang wong sing besar. Kalau Batang punya pengalaman di Mono Tunggal itu ya, dicari nggak ketemu ternyata akunnya titik. Ya. Itu mau tiap hari kita. Kalau saya mending mengindahkan apa yang dikatakan Yunus, kita ini raksasa, ya kan? Orang ono rumusnya sing gede iki lebih lan gede. Sing ono rumusnya sing gede iki ngrumat, sing cilik. Nek ora kuat ngempet ya laporan. Itu aja. Kalau mau main hukum, ya tadi pasti akan ada yang merasa dikecewakan, ada yang merasa dendam dan sebagainya. Meskipun itu tetap harus dilakukan, karena memang secara normatif memenuhi unsur penyebaran berita bohong, penyebaran ujaran kebencian, dan sebagainya. Tidak ada yang judi kan di situ, yang masih main judi tidak ada kan di Batam. Nomor Pak. Pengancaman, kemudian jadi hoax kaitannya dengan perjudian, pengancaman, pemerasan juga ada. Tapi itu tidaklah. Ya itu sedikit sebagai pemantik. Poin saya adalah dari apa yang dikatakan Kiai Mus dan Kiai Said tadi. Kita ini besar, kita ini raksasa. Tidak ada rumusnya kita takut sama yang kecil. Justru kita harus melindungi merangkul yang kecil itu biar kembali ke jalan yang. Dan apa yang dikatakan yang kedua oleh Kiai Said, bahwa kita ini harus menjadi umatan wasatan tadi kan, yang moderat, yang berada di tengah-tengah. Ketika yang ekstrem kiri mulai muncul, kita bisa meninggal. Tapi sebaliknya ketika ekstrem kanan yang muncul, ekstrem kanan itu yang itu loh, mengaku paling Islam gitu ya. Harus ada jawabannya adalah khilafah. Buat ini jawabannya. Bulu tangkis kalah, jawabannya adalah khilafah. Timnas kalah, jawabannya adalah kita punya tim cyber ya kan, di NU juga ada AIP kan. Jadi dua hal tadi yang bisa saya sampaikan. Kalau kita mau bicara penegakan hukum, tidak mengindahkan apa yang dikatakan Kiai Mus sama Said, kita akan capek. Ya nggak apa capek. Tapi terus kita akan datang orang tabayun proses hukum, tabayun proses hukum, tabayun. Jadi ada semacam bukan teori, mitos di ilmu hukum itu bahasa seberang kali itu, the myth of the operational of the law is giving blind daily. Ya, mitos dari bekerjanya hukum, ya, mitos dari bekerjanya hukum adalah membuktikan kebohongannya tiap hari. Itu mitos.
Jadi kalau kita mau bicara hukum terus ya, sidik-sidik hukum, sidik-sidik hukum. Itu tidak ya, mendunia hukum ini mau ngaku siapa itu. Nggak percaya? Coba kalau kehilangan wedhus digawa ke kepolisian. Dengan pengadilan tak malah hitung-hitung kehilangan sapi. Maksudnya kalau mau bicara hukum toh. Tapi kan ada orang yang beranggapan Pak orang kehilangan sapi, ini harga diri. Kalau aslinya mau kehilangan wedhus toh. Ya, ada orang seperti itu. Begitu sementara Mas Mikam ya, nanti biar lebih gaya. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian nasihat-nasihat dari para senior kita. Sedikit saya ulas kembali bahwa pesan dari Mas Mahfud, Ansor Banser sebagai benteng penjaga keutuhan NKRI yang di dalamnya banyak sekali keragaman dari banyak aspek ya, agama, budaya, ras, suku, gender dan sebagainya, itu harus diawali dengan menunjukkan bahwa Ansor Banser NU memiliki kepedulian sosial, terutama lingkungan terdekat, di mana upaya tersebut akan meminimalisir penilaian-penilaian negatif terhadap Ansor Banser. Dan paling utama, sebagaimana dikuatkan oleh Mas Yakub, bahwa untuk menangani kasus-kasus hukum atau pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dari gerakan Ansor Banser untuk menjaga NKRI tersebut, yang paling utama bukan masalah menunjukkan kebesaran kita atau Ansor yang tidak terkalahkan secara hukum atau HAM ini milik Ansor, karena akan sama saja dengan pihak lain, Mas Yakub ya, artinya klaim kebenaran, penghinaan atau merendahkan orang lain itu posisinya akan sama dan ya kedua atau kayak menurut bahasanya kombatan itu kedua. Maka kesimpulannya ya Ansor Banser harus saling menghormati walaupun sebagai mayoritas, memenuhi segala gerakannya yang diaplikasikan di masyarakat dengan penuh rasa cinta, dan yang paling penting menghormati derajat kemanusiaan sesama, menebarkan perdamaian, toleransi, Islam Akhlak NU yang rahmatan lil alamin, sebagaimana tadi disampaikan nasihat-nasihat Gusmus atau Kiai Said. Dan Kiai Said menekankan bahwa prinsip Ansor NU jangan meninggalkan umatan wasaton yang tidak berkubu. Bahkan kalau kita dilawan itu jangan sebagai kubu lawan, tetapi melebur menjadi penengah yang kanan, yang kiri, yang atas, yang bawah. Jangan sampai kita menjadi lawan, jangan sampai kita menjadi orang yang melawan, tetapi menjadi penengah. Begitu. Selanjutnya monggo kita diskusi bersama-sama. Nggak ngerti ya itu menganalisa nasihat-nasihatnya, tetapi saya yakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak sahabat-sahabat. Tidak hanya pertanyaan, monggo kalau ada tambahan pernyataan atau nasihat saling menasihati dari Mas Eko Yus, monggo, atau Mas Markus atau yang lain, Sobat senior, silakan. Saya silakan. Ya, monggo kalau ada pernyataan, pertanyaan. Khususnya terakhir nanti saya persilahkan kepada Mas Azir ya, yang nanti akan sedikit menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya, dan nanti kita bahas bersama. Tapi sebelumnya kita diskusi dulu terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Mahfud dan Mas Yakub. Monggo, ada yang mau bertanya? Seperti Bandung, silakan Bandung.
Nah, berdibuli anu nyerah. Entah apa ya sih. Monggo Pak Di, monggo Mas Komandan Satrio, silakan Mas Isro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Yaakob Widodo dan Mahfud sebagai narasumber. Saya punya cerita. Jadi ada suatu grup WA itu dulu namanya komunitas lintas santri. Nah, di situ banyak dari anggota WA tersebut, ada yang dari NU dan lain sebagainya. Mungkin di situ pembahasannya selalu perang, dalam artian perang pola pemikiran, jadi kayak kesannya seperti pas zaman pilihan presiden, dan itu masih dibawa-bawa terus, termasuk di situ nanti yang keseliling Ansor Bajir kena. Itu dulu banyak dari anggota Ansor yang masuk, tapi seiringnya perjalanan banyak yang keluar. Daripada emosi mending keluar dari grup itu. Dan sampai saat ini kebetulan ini masih ada sekitar, kalau tak lihat itu mungkin ini masih 43 peserta. Di situ juga Ustadz Lili selaku admin juga dari MBCNU masih. Terus banyak juga yang saya tidak kenal, tapi saya selalu ngikuti itu ya pedes lah gitu. Untuk kritikan ataupun menghujat itu sering terlontar dari peserta yang ada di grup. Kalau dulu namanya apa namanya, komunitas santri, lintas santri. Jadi dari bermacam santri itu termasuk badan yang keluar, nggak keluar dong ini. Nah itu kalau saya sebagai anggota saya hanya sebatas menyaring. Kalau itu kan saya tidak berani komen, saya tidak berani saling membantah ataupun saling serang. Itu tak jadikan sebagai kayak informasi yang biar di pihak yang tidak menyukai Ansor Bajir itu mereka itu punya apa ya, materi apa, punya tema apa, itu tak saring gitu. Terus di situ juga ada nomor WA yang plus 60 sekian itu kan kalau tak cek mungkin Malaysia. Ada sekitar masih 2 kalau tidak salah. Itu dulu Mbak Rizky juga pernah masuk, pernah sampai dikeluarkan semua, termasuk yang buat grup tersebut. Akhirnya dari teman-temannya, lagi apa-apaan, mesti gawe grup sendiri, grup malah ditoke. Akhirnya malu sendiri, keluar sendiri, waduh lagi malah pada keluar ke piye. Nah itu jujur saya di grup tersebut tuh kayak apa ya, kayak sendirian ya. Sudah tidak ada orang, sudah mereka menghujat seenaknya sendiri, menghujat pemerintahan, menghujat Ansor Bajir, sampai kemarin terakhir banyak apa ya, kayak ya itu kalau saya menganggap menghujat Banser nanti ngangkat ke yang Papua itu verbal kayak gitu tuh sering muncul, termasuk
Ya kurang lebih begitulah Pak untuk yang ingin saya ceritakan. Terus yang jadi pertanyaan yang pertama, kalau misalkan ucapan kebencian ya, speechless itu bagaimana kalau kita biar langkah-langkahnya untuk misalkan kita ajukan ke ranah hukum misalnya. Maksudnya biar kita lebih tahu lah untuk langkah-langkah awalnya atau harus bagaimana. Terus untuk saya sendiri misalkan untuk di grup, apakah saya harus melawan atau gimana? Itu mohon petunjuk ataupun tukar pengalaman lah dari para narasumber. Mungkin dari saya 2 pertanyaan tersebut, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Mas Jeki, Mas. Oh, lucu Mas. Terima kasih atas waktu yang kami berikan. Langsung saja terkait apa yang disampaikan oleh komandan saya. Jadi memang bisa disimpulkan bahwa yang disampaikan adalah ada pada ruang digital yang pada saat ini memang sangat akrab dengan kita semua. Mungkin seperti ini. Jadi ada beberapa catatan saya terkait apa yang disampaikan dan apa yang saya dengar dan lihat di waktu-waktu ini. Jadi secara tidak langsung media sosial itu dikuasai oleh kelompok mereka atau mayoritas kelompok mereka yang akrab dengan sapaan hijrah itu. Dan mereka itu menjaring anak-anak yang tidak punya pandangan jelas tentang keragaman dan persatuan. Sedangkan ruang hiburan kita hilang dari pesan dan nilai. Agama digambarkan dengan bentuk aksesoris dan hanya seragam. Terus pertanyaannya seperti ini, Pak. Apa yang harus diberantas dari keadaan yang sangat relevan pada saat ini tentang kejadian itu? Ketika kita berbicara masalah radikalisme di Indonesia sudah seperti udara yang kita hirup sehari-hari. Ia bagikan kanker ganas yang menggendong di organ dan memakannya setahap demi setahap. Seperti itu. Kemudian radikalisme itu bukan hanya tindakan, tetapi berawal dari pemikiran. Sulit bagi kita memberantas tindakan jika pemikirannya dibiarkan bebas. Jadi selama ini yang kita alami bersama, kita itu kan masih dalam ranah tindakan, belum mencapai untuk mencari sumbernya atau mencari akarnya, mencari polisi yang memberikan pemikiran seperti itu, dan kita coba untuk berantas. Jadi sepertinya kalau soal akarnya sudah bisa kita cabut, tindakan-tindakan itu akan dengan sendirinya akan luntur dan akan hilang. Radikalisme juga bisa dirasakan oleh kita semua sebagai perang panjang yang membutuhkan kesatuan untuk melawannya. Mungkin di sini kita tidak berbicara masalah ego, karena radikalisme yang sekarang ini salah satu alternatifnya dengan cara kesatuan dan perlawanan yang bareng-bareng intinya seperti itu. Konsep yang sama pentingnya seperti membuat peta infrastruktur Indonesia, seperti itulah.
ini menurut saya seperti itu ya gambarannya untuk melawan radikalisme. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri, harus bareng-bareng gitu. Nanti kalau memang punya tadi kok banyak kekurangan ataupun keliru mungkin bisa dikoreksi. Kemudian melawan radikalisme bukan hanya tugas para ulama, militer, dan polisi saja, tapi yang penting para akademisi yang mampu membangun kebijakan penting dalam tahapan pembangunan Indonesia. Apabila kita melihat kondisi yang kemarin terkait pemilihan presiden atau pilpres yang kemarin kan isu-isu yang berkembang tentang agama itu kan sangat masif sekali, dan mungkin bisa kita simpulkan untuk tahun 2024 apabila kita tidak terlibat secara penuh untuk mempertahankan ini, mungkin akan menjadi salah satu kemahan ataupun kekalahan dari kita. Itu Pak. Tapi begini, saya ngomong seperti ini hanya sebagai catatan saya. Nanti mungkin apa yang saya sampaikan panjang lebar dan mungkin tidak jelas ini bisa ditangkap lah, yang mana terserah yang akan dijawab atau dijelaskan kembali. Itu Pak. Atur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat kedua narasumber yang saya hormati dan teman-teman semua yang sahabat-sahabat semua yang saya hormati. Saya tidak sama sekali buta tentang hukum, tidak paham sama sekali, tapi dari keterangan yang narasumber dari Pak Yakub tadi, bahwa kayaknya kalau kita menghadapi masalah, kita dibully, kemudian bencana nama baik dan sebagainya, kalau yang kita lakukan itu tadi yang kalau menurut pemahaman saya yang saya tangkap dari Pak Yakub, berarti bukan kalau kita laporkan terus-menerus untuk pekerjaan kita setiap hari tidak selesai-selesai, kalau kita biarkan juga itu juga tidak baik bagi kita juga. Ini saya cuma minta pandangan dari Pak Yakub. Saya jadi ingat dulu zaman Rasulullah itu pernah ada sahabat namanya Quraisy bin Zuhair, itu masuk Islam. Kemudian kakaknya itu namanya Ka'ab bin Zuhair, itu wilayahnya kakaknya itu ahli syair. Karena waktu zaman Rasulullah itu syair sangat tajam, jadi kalau orang ahli syair itu biasanya bisa mempengaruhi halayak atau mempengaruhi masyarakat. Ya karena adiknya masuk Islam itu Ka'ab bin Zuhair itu parah sekali. Dia mengarang syair yang menghina nama baik Rasulullah, sangat menghina sekali. Kemudian Rasulullah mendengar, sahabat mendengar, sampai Sayyidina Umar itu kata Rasulullah, ya Rasul, orang tak dulu gimana? Tak cari yang, ya cari itu. Rasulullah tidak pernah marah, tapi baru kali itu Rasulullah sangat marah. Yos, golai, tak bunuh, silahkan, sangat marah. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair saking takutnya cari sahabat itu bersembunyi, kemudian disudati sama adiknya Rizki, kakak sama adik golai ini sama PO sama cukup lapor Rasulullah tobat pada Rasulullah masing-masing Islam. Kemudian setelah baca surat dari adiknya, dia berpikir, wah ini aku tidak keluar, saya tidak soal Rasulullah, saya tidak aman. Akhirnya dia soal saat Rasulullah masih itikaf kalau saat di masjid, di belakangnya dia matur sama Rasulullah belum lihat. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang menghina jenengan,
itu jenengan maafkan ya? Maafkan. Seandainya orang itu menghina habis-habisan sama jenengan dan dia orang itu minta maaf, jenengan maafkan ya? Iya sih. Kalau Ka'ab bin Zuhair itu menghina jenengan dan dia minta maaf pada jenengan, maafkan ya? Sama. Dia bilang, saya Ka'ab bin Zuhair. Kemudian dia masuk Islam, kemudian mengubah saya tadi menjadi yang kita kenal dengan budak. Sebelum budak Imam Bukhari ya, Imam minta rekomendasi. Kemudian Rasulullah sampai ngasih budak, saking cintanya Ka'ab bin Zuhair. Nah ini maksudnya gini Pak ya, Ka'ab bin Zuhair dicari. Tindakan sahabat itu mencari Ka'ab bin Zuhair karena menghina atau mencemarkan nama baik. Kemudian setelah dia minta maaf ternyata dimaafkan Rasulullah dan malah menjadi sahabat Rasul. Ya ini kan diaplikasikan zaman saat ini. Misalnya kita hidup sebagai pencemaran baik dan sebagai yai dan sebagainya. Itu tindakan sahabat. Apakah seperti berarti kita tindakan melaporkan orang ke hukum? Apa? Seperti apa? Atau menurut saya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas itu Gus ya ada bisa aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala nabi. Dan semangat. Yang saya hormati para narasumber, bahwa Mas siapa Pak Yakub ini saya sudah kenal ya. Mungkin Pak ini tidak kenal. Ketika beliau masih di KPU, saya kebetulan di PPR. Jadi Mas Magus itu senior saya. Ya, tidak curhat. Dan yang saya hormati PAC GP Ansor Kecamatan Batang, ketua dan beserta jajarannya, dan para sahabat GP Ansor se-Kecamatan Batang yang saya banggakan dan yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang tadinya saya tidak tahu jadi tahu. Nun sewu, mungkin di antara sahabat-sahabat GP Ansor ini mungkin saya yang boleh dikatakan sudah kepala 3 ya. Kemarin baru saja dilantik oleh sahabat saya Mas Nur Umam ya, tanggal 7 September 2019. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi ini kenal aja saya sayangan. Nama saya Kartono. Alhamdulillah sampai saat ini diberi kesehatan oleh Allah SWT. Asli kampung Gili. Dan alhamdulillah sekarang berdomisili di Pronan Tengah. Kemarin dilantik oleh Mas Nur Umam GP Ansor di Ranting Kelurahan Pronan Tengah. Ini Kang Mamdan juga kebetulan sedulur satu buyut kan ya, Kang Mamdan ini kebetulan juga domisili di Pronan Tengah. Sangat luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan tadi yang disampaikan oleh para narasumber, ini sangat luar biasa sekali. Secara substantif tadi sudah memaparkan terkait dengan tema pada malam hari ini. Memang kalau kita lihat realitas saat ini, bahwa kalau zaman dulu itu boleh kita kenal zaman kolonial, kalau sekarang zaman milenial. Karena apa? Rata-rata anak-anak milenial ini hampir sebagian besar bisa mengakses yaitu
terkait dengan medsos. Nah, harapan saya teman-teman atau sahabat cepat GP Ansor ini terkait dengan ketika adik sahabat GP Ansor ini mengakses di medsos tersebut, gunakanlah dengan sebijak mungkin. Karena saya sangat sedih sekali kalau zaman dulu, zaman kolonial itu, bangsa Indonesia itu bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Tapi saat ini zaman milenial itu seakan-akan bersatu untuk ambisi kepentingan golongan tertentu. Dan alhamdulillah sekali saya berada di golongan Nahdliyin Aswaja, yaitu di GP Ansor. Ini sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah sekali rasa syukur saya kepada Allah SWT yang mana tadi sudah dipaparkan terkait dengan kebangsaan baik Ustaz Muhammad Mahfud Saifuddin dan Bapak Kiai Yakub Widodo SHMU. Yang saya tanyakan, saya menanyakan berdasarkan realita atau lingkungan yang ada di sekitar saya. Jadi begini, Bapak narasumber, ini sekedar curhat saja. Keberadaan saya saat ini itu di Pronan Tengah. Mungkin kan lebih tahu persis ya, bahwa lingkungan di Pronan Tengah itu sangat heterogen. Di situ di tengah-tengah masyarakat di Pronan Tengah itu banyak basis-basis, tidak hanya NU saja, bahkan ada basis Muhammadiyah dan PSI. Nah, kebetulan rumah saya, rumah pada Budung ini, itu kebetulan lingkungannya itu basisnya PSI, tidak ada yang Muhammadiyah. Ketika saya berada di tengah-tengah lingkungan tersebut, katakanlah saya berada di masjid, ternyata kepengurusan takmir di masjid yang saya tempati itu sangat variatif. Berbagai ya mungkin golongan apa ya. Nah, dari situ saya menggambarkan bahwa keberadaan masjid dengan saya itu sangat jauh sekali. Artinya budaya atau kebiasaan yang sudah dilaksanakan, entah itu amalan atau yang lainnya di masjid tersebut, itu sudah sejak dari dulu. Dan alhamdulillah, meskipun saya ikut adilah di masjid itu, masuk di dalam kepengurusan remaja ya, di masjid tersebut,